Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan yang biasa kita adakan pada setiap hari Ahad dengan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masuk di dalam Al-Haditsus Tsalis wal Ishrun, hadis yang ke-23. Yang mana hadis ini berjudul Jawami'ul Khair. Segala apapun himpunan yang ada di dalamnya kebaikan. Jadi apapun dalamnya, segala kebaikan ada dalam hadis ini. Ya. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, semoga ridha Allah kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Artinya kesucian itu syatru, sebagian. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Maka disinilah agama kita mengedepankan segala sesuatu dengan kebersihan. Buniyad dina ala thaharah, dilandaskan agama ini atas kesucian. Sampai-sampai ada yang namanya dalam agama kita mandi bukan jadi adat tapi jadi ibadah. Bukan mandi sekedar adat doang, tapi menjadi ibadah. Syaratnya sah dalam sholat, bisa dinyatakan mandi, dan seterusnya begitu. Ya, nah ini, maka hendak kita itu berkesinambungan dalam berwudu. Karena di sini maksudnya tohur syatul iman, artinya tohur bisa diartikan wudu. Dalam hadis lain bahkan dikatakan al-wudu huwal iman. Wudu itulah iman. Dibiasakan. Sampai dalam kitab Tabaqat Al-Imam Subki, bahwasanya Nabi Allah Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah dengan menyatakan, ya Musa, tawaddo, berwudulah kamu. Idza asabatka musibatun fa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna ila nafsak. Kalau seandainya tertimpa kepada kamu suatu musibah dalam keadaan engkau tidak berwudu, maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri engkau. Lihat. Ya. Dan di antara manfaat wudu ini, Allah memberikan sifat aman, memberikan sifat tentram dari segala kegelisahan, dari segala ketakutan. Sampai disebut bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda arsala Rasulullah ila Syam. Beliau mengutus seorang ke negeri Syam. Syam itu negeri besar yang saat ini terpecah, Suriah, Palestina dan sebagainya. Itu Syam. Famarra 'ala dair rahibin, ngelewatin. Ini seorang utusan ngelewatin rumah rahib. Fataraka babahu falam yaftalahu ila ba'da sa'atin. Mengetuk pintunya terus, maka tidak dibuka oleh si pemiliknya, si pendeta ini, melainkan setelah sejam. Diketok-ketok, nggak dibuka, sampai sejam kemudian baru dibuka. Fasalahu an dzalika, maka si utusan itu yang diutus Sayyidina Umar bertanya kepada si pemilik rumah, yaitu rahib, atas yang demikian itu, kenapa diketuk-ketuk, bukanya baru sejam lamanya. Faqal, maka dia berkata, auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, idza khifta sultanan fatawadda. Kalau ente takut pemimpin, maka hendaklah kamu berwudu. Wa'mur ahlaka bih, dan perintahkanlah seluruh keluargamu, anak istri, untuk berwudu. Fa inna man tawadda'a kana fi amanin mimma yakhaf. Maka siapapun orang yang berwudu, maka Allah berikan keamanan dari apa-apa yang dia takut. Masya Allah. Falam aftah laka hatta tawadda'na jami'an. Aku enggak
membukakan pintu untuk kamu sampai kami bersama-sama berwudu. Ane perintahkan istri anak-anak untuk berwudu sama baru ane buka. Nah, karena itulah nasihat Allah kepada Nabi Musa, kalau takut dari sultan, wudu. Ya. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Ini dia muji syukur pada Allah. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi ya timbangan kebaikan kita. Maka hendak memuji Allah bukan identik ketika datangnya nikmat. Allah layak dipuji baik dalam keadaan adanya nikmat, baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan musibah. Maka layak Allah untuk dipuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka ada 3 golongan yang masuk ke surga tanpa adanya hisab disebutkan. Alladzina yahmadu, di antara 3 tersebut, alladzina yahmadunallaha fis sarra wa dharra. Mereka yang senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan duka. Puji Allah. Maka dengan sebab tersebut hilang kesumpakan, kegelisahan. Itu tuh. Tamla'ul mizan, memenuhkan timbangan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lalu apa lagi? Wa subhanallah. Alhamdulillah. Wa subhanallah, alhamdulillah tamla'ani atau tamla' ma baina as-sama'i wal ard. Tasbih. Tasbih juga. Apalagi yang ada kita sebut, yang selalu kita baca, tasbihul malaikah. Tasbihnya para malaikat. Tasbihnya para malaikat, yaitu kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ada seorang datang pada Rasul, lalu dia mengeluh dengan keadaan rezekinya yang seret, yang sulit didapati. Maka Nabi membalikan pertanyaan kepada orang tersebut dengan menyatakan, kaifa anta bitasbihil malaika? Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bagaimana engkau tidak mengucapkan tasbih malaikat? Maka ditanya sama orang tersebut, apa tasbih malaikat ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, dengan engkau mengucapkan sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya matahari, engkau ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Maka tidaklah melewati hari-hari yang ada pada orang tersebut, melainkan Allah curahkan rezeki layaknya hujan yang deras turun dari langit. Dengan ucapin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dia. Dengan kita bacanya sambil ngantuk-ngantuk. Subhanallah ini subhanallahil azim astagfirullah subhanallah subhanallah. Yang dengan sebabnya akan dimudahkan segala urusan. Itu subhanallah. Tamla'ani atau tamla'. Bisa tamla'ani karena mutsanna subhanallah alhamdulillah, atau tamla' lafzahnya, lafzat subhanallah walhamdulillah tamla', memenuhi. Jadi mufrad, kahiyah. Ma baina as-sama'i wal ard. Di antara langit dan segala kebaikan diberikan. Memenuhi, bayangin. Dari langit dan bumi semua kebaikan yang Allah berikan nanti di hari kiamat dengan sering-sering mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nur. Allah, ini dia salat cahaya. Awal ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang permulaan nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan seorang hamba di hari kiamat adalah fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau sudah bagus salatnya maka bagus segala amal perbuatan. Akan jadi bagus semuanya. Maksudnya apa? Akan dipermudah amal-amal ibadah yang diwajibkan untuk dia. Puasanya kalau misalnya ada kekurangan bakal ditutupin karena salat itu nur. Salat itu cahaya buat kita.
Man hafadha 'ala salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Siapa betul-betul orang menjaga atas salatnya itu, maka atasnya cahaya. Wa burhan, dalil yang menguntungkan dia, wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat. Tapi salat yang gimana? Salat yang betul-betul dipahami akar rukun, syarat, dihidupkan sunnah, dijauhkan segala makruh, apalagi yang diharamkan. Itu yang benar salat. Ya, innas salata tanha. Innas salata ay as-salatal ma'hudah. Salat yang memang diketahui. Maka tanha, dia itu mencegah dari segala kefahisan dan kemungkaran. Karena dengan sebab salat yang betul-betul diperhatikan rukunnya, syaratnya, sunnahnya, hal yang makruhkan dan yang diharamkan jauh. Sampailah terjadi apa? Qurratu ain, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sampai begitu. Dijadikan bola mataku berkedap-kedip ketika salat. Tuh Nabi begitu. Areh bina ya Bilal. Girangkan kami dengan datang waktu salat, dengan kau adzan biar cepat-cepat Nabi salat. Karena ruhul amal, salat ruhul amal. Inti amal adalah salat. Dan itu terjadi peristiwanya di bulan Rajab ini ketika tanggal 27 Rajab yang kita sebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu yang kita tahu. Jaga betul salat kita. Dan dengan berjamaah. Bukan dengan sendiri. Karena tidak ada hadis apapun yang diriwayatkan oleh para perawi dalam mensifatkan salat Rasulullah, melainkan Nabi SAW melakukan salat dalam keadaan berjamaah. Bahkan turun perintah, faltakum ta'ifatu minhum ma'ak. Faltakum ta'ifatu minhum ma'ak. Itu turun ketika lagi perang Syiddatul Khauf. Itu pun terjadi, salat harus dilakukan berjamaah. Dalam keadaan apa? Kulit dengan kulit tanpa melihat lawan dan kawan. Tempel saling menempel, perang terjadi. Tetap yang namanya sholat berjamaah tidak dilakukan. Jadi, makanya kita membanggakan, kita bangga dengan amal. Bukan dengan ini, itu, bangga kita dengan amal soleh. Cukup. Makanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sahib Empang Bogor, ketika diperdengarkan di hadapan beliau segala keramat yang ada, si fulan ini, si fulan itu, si fulan ini, maka beliau diam. Beliau menyatakan dalam keadaan beliau kesel, ya beliau nggak demen tuh. Beliau menyatakan alhamdulillah mereka punya kelebihan, kalau aku cukup. Allah muliakan aku semenjak aku kecil balik sampai detik ini nggak pernah meninggalkan sholat dia tuh sholat apa nih? Berjamaah. Maka afdal salat berjamaah adalah pertama salat subuh. Kalau pertama emang wajib salat Jumat. Pertama afdal salat subuh. Yang kedua salat Isya. Yang ketiga salat asar. Yang keempat salat duha. Yang kelima salat nah. Afdal dari segi apa? Sebenarnya kalau dalam keadaan mereka sama semua tuh 5 waktu semua afdal. Tapi dari segi masyaqqah. Subuh dikatakan lebih utama, kenapa ya? Masyaqqah, baru bangun kerja salat subuh. Bigadril ma'unah ta'til. Bigadril ma'unah ta'til ma'unah. Oh, bigadril ma'unah. Dengan kadar kesulitan yang kau rasakan, ta'til ma'unah. Niscaya akan datang pertolongan Allah. Dari sini. Kalau subuh paling sulit, maka dia paling utama. Ya, sampai sini dulu. Was-sadaqah burhan. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.